Untuk forum materi itu, pada yang terhormat, Dr. Haji Isriawati, SMSI, selaku lulusan pengambil kuliah Masyarakat Komunikasi. Respon terkait ini kami dari kelompok 5 akan mengenai materi bahasa kalimat itu merupakan tujuan dan ruang untuk dari bahasa kalimat. Ruang untuk dari bahasa kalimat ini untuk yang pertama entitas publik, kedua universitas yang sedang mengajukan pendidikan atau sedang proses go public. Lalu ketika entitas tidak disyaratkan memiliki sertifikat segmen yang tidak sesuai dengan sertifikat ini, maka informasi tersebut tidak boleh menjelaskan itu sebagai informasi dari segmen. Lalu jika laporan keuangan sendiri atau laporan keuangan konsolidasian atau laporan keuangan sendiri sebagai lampiran dari laporan keuangan konsolidasian, maka informasi segmen hanya dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian. Nah, berikut ini ada kriteria segmen yang dilaporkan. Yang pertama, telah memenuhi syarat kualitatif atau telah teridentifikasi sebagai segmen operasi atau hasil agregasi atau gabungan dua atau. Lalu yang kedua, melebihi ambang batas syarat kuantitatif jika memenuhi salah satu syarat dari beberapa syarat tersebut. Yang pertama, pendapatan lebih dari 10% dari pendapatan total nasional. Yang kedua adalah laba rugi absolut lebih dari 10% dari laba absolut. Dari mana yang lebih besar antara laba atau gabungan segmen yang lebih besar. Lalu yang ketiga ada aset lebih 10% dari aset gabungan segmen. Nah, ketika tidak memenuhi ambang batas tersebut dapat dipertimbangkan jika manajemen percaya bahwa informasi tersebut akan berguna bagi penerima laporan keuangan. Lalu, ketika tidak memenuhi ambang batas dapat digabung jika memenuhi kriteria dari agregasi yang lalu ketika yang dilaporkan kurang dari 75% dari pendapatan entitas, maka tambahan segmen diverifikasi. Misalkan ada segmen A, B, C, dan yang memenuhi syarat-syarat tersebut yaitu syarat kuantitatif dan kualitatif, maka segmen A, B, C. Nah, ketika sudah digabungkan itu ternyata kurang dari 75% dari total pendapatan entitas, maka misalkan yang D itu walaupun tidak memenuhi syarat kualitatif atau kuantitatif bisa dimasukkan ke dalam informasi segmen. Lalu yang terakhir ada segmen operasi lain yang tidak dilaporkan, digabungkan, dan diungkapkan dalam kategori semua segmen. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada agregasi. Jadi segmen operasi diagregasikan apabila memiliki karakteristik ekonomi yang serupa, yaitu misalnya kinerja keuangan jangka panjang yang serupa. Dan juga serupa dalam beberapa hal, yaitu sifat produk dan jasa, sifat proses produksi, jenis pelanggan produk atau jasa, metode distribusi produk dan penyediaan jasa, dan sifat lingkungan pengaturan. Lalu selanjutnya ada pelaporan. Jadi segmen dilaporkan minimal 75% dari pendapatan entitas. Segmen dilaporkan dahulunya itu segmen tetap dilaporkan jika manajemen berpendapat bahwa segmen operasi akan berlanjut signifikan. Nah, segmen dilaporkan kini dan bukan segmen dilaporkan dulu itu berisi informasi periode lalu disajikan kembali. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang di mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas tersebut beroperasi. Di level segmen itu nantinya akan berisi informasi umum, informasi mengenai laba rugi segmen yang berisi pendapatan beban, aset, liabilitas, dasar pengakuan, dan rekonsiliasi. Lalu di level entitas sendiri itu nantinya akan mengungkapkan produk atau jasa, area geografis, dan pelanggan utama. Lalu selanjutnya ada pengungkapan informasi umum. Entitas mengungkapkan beberapa informasi umum berikut, yaitu seperti faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen, dilaporkan milik entitas, jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan dari setiap segmen dilaporkan. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan pengungkapan laba rugi, aset, dan juga liabilitas. Entitas mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan
mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomik di mana entitas beroperasi. Entitas melaporkan suatu ukuran atas laba rugi untuk setiap segmen dilaporkan, dan juga entitas melaporkan suatu ukuran dari total aset dan liabilitas untuk setiap segmen dilaporkan jika jumlah tersebut secara reguler disediakan kepada pengambil keputusan operasional. Entitas juga mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap segmen dilaporkan jika jumlah tertentu termasuk dalam ukuran laba rugi segmen yang dikaji oleh pengambil keputusan operasional atau secara teratur disediakan oleh pengambil keputusan operasional atau untuk pengambil keputusan operasional. Di antaranya penyajian hal-hal berikut jika dikaji atau disediakan oleh pengambil keputusan. Yang pertama ada pendapatan pelanggan eksternal, kemudian pendapatan bunga, beban bunga, penyusutan dan amortisasi, unsur material, penghasilan, dan juga beban. Kemudian ada laba rugi asosiasi, pajak penghasilan, dan non-kas selain penyusutan dan amortisasi. Kemudian ada pengukuran. Unsur dilaporkan adalah ukuran yang digunakan oleh pengambil keputusan untuk alokasi sumber daya dan menilai kinerja segmen dan dialokasikan dengan dasar yang wajar. Entitas menjelaskan pengukuran segmen melalui beberapa. Yang pertama melalui dasar akuntansi, kemudian sifat perbedaan pengukuran segmen dan laporan entitas, kemudian sifat perubahan dari periode lalu dan yang digunakan dalam segmen, sifat dan dampak dari alokasi yang tidak simetris. Kemudian di sini ada rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi ini ada beberapa yang harus direkonsiliasi, diantaranya yaitu total pendapatan segmen, dilaporkan terhadap pendapatan entitas, total ukuran laba rugi segmen, dilaporkan terhadap laba atau rugi entitas sebelum pajak atau pendapatan pajak, dan operasi dihentikan. Kemudian total aset segmen, dilaporkan terhadap aset entitas, total kewajiban segmen dilaporkan, dan juga total jumlah dalam segmen dilaporkan untuk setiap informasi unsur material yang diungkapkan terhadap jumlah terkait dalam entitas. Nah, seluruh unsur-unsur material yang direkonsiliasikan ini harus diidentifikasi dan juga dideskripsikan secara terpisah. Sebagai contoh, jumlah untuk setiap penyesuaian material yang diperlukan untuk merekonsiliasi laba rugi segmen dilaporkan terhadap laba rugi entitas yang timbul dari perbedaan kebijakan akuntansi itu harus diidentifikasi dan juga dideskripsikan secara terpisah. Kemudian selanjutnya di sini ada contoh rekonsiliasi yang terdapat dalam lampiran PSAK 5 terkait dengan segmen operasi. Ada beberapa hal ya yang harus direkonsiliasi seperti di sini ada pendapatan, kemudian ada laba rugi, ada aset, liabilitas, dan juga ada hal material lain seperti pendapatan bunga, beban bunga, pendapatan bunga neto, terus kemudian ada belanja untuk aset, penyusutan, dan amortisasi, dan juga penurunan nilai aset. Berikutnya yaitu penyajian kembali informasi. Nah, jika suatu entitas mengubah struktur organisasi internal yang menyebabkan komposisi segmen dilaporkan berubah, maka informasi yang terkait untuk periode sebelumnya termasuk periode interim disajikan kembali kecuali untuk informasi tersebut tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkannya akan jauh lebih besar. Nah, jika perubahan informasi tersebut tidak disajikan kembali, maka harus diungkapkan pada saat perubahan. Kemudian pengungkapan level entitas. Ada 3, yang pertama yaitu informasi tentang produk dan jasa, yaitu pendapatan dari pelanggan eksternal untuk tiap kelompok produk dan jasa. Kemudian yang kedua, informasi tentang wilayah geografis, yaitu pendapatan berdasarkan negara domisili dan semua negara asing, serta aset tidak lancarnya. Yang ketiga yaitu informasi tentang pelanggan utama, sejauh mana entitas mengandalkan pelanggan utama, dibuktikan dengan 10% dari total pendapatan. Nah, berikut adalah contoh informasi geografis dan pelanggan utama. Di tabel terdapat informasi geografis, pendapatan, dan aset tidak lancar. Informasi geografis berupa negara dan pendapatan serta aset tidak lancarnya. Nah, pendapatan ini diatribusikan ke setiap pelanggan berdasarkan lokasi pelanggan. Misalnya, pendapatan 19.000 diatribusikan kepada pelanggan yang berada di Amerika Serikat. Kemudian informasi pelanggan utama, pendapatan dari salah satu pelanggan segmen perangkat lunak dan segmen elektronik dari perusahaan terdiversifikasi mewakili 10% dari total pendapatan, yang mana 10% dari total pendapatan dalam tabel tersebut adalah sekitar
3.550, yang mana yang masuk ke dalam kategori pelanggan utama adalah Amerika Serikat dan Kanada. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.